Yuk mampir dulu toh. Waduh, gak enak aku. Udahlah, nggak apa-apa. Kayak sama siapa aja loh. Yuk mampir ya. Masuk. Kita kan ya. Temen udah lama loh toh. Mampir. Aku tak di sini aja di luar lah. Udah masuk aja loh. Tak di sini aja di luar silakan. Gimana kamu sih toh? Aku di sini aja. Aku pakai baju kayak gini gak enak. Nggak apa-apa. Kita kan temen, nggak usah canggung kayak gitulah. Emang apa kamu nggak sibuk Yung? Ajakin aku mampir masuk ke dalam. Alhamdulillah kalau hari ini saya nggak sibuk toh. Ya kita kan sudah lama nggak ketemu. Lagi pula sebenarnya aku ada yang mau saya obrol sama kamu toh. Ngobrolin apa sih Yung? Kayaknya penting bener. Gimana ya toh? Sebenarnya saya malu toh mau curhat soal ini toh. Tapi mau bagaimana lagi? Ya kamu kan sebagai teman aku kok. Ya gini toh. Saya selama ini toh itu selalu gagal dalam asmara toh. Saya pun juga bingung. Saya sering kali disakiti sama wanita toh. Sekarang susah mencari wanita yang tulus, ikhlas mencintai saya apa adanya toh. Rata-rata wanita yang saya kenal toh itu hanya menginginkan harta saya toh, bukan diri saya, bukan cinta saya toh. Ya saya berharap toh sama kamu toh, siapa tahu kamu bisa ngasih solusi yang terbaik untuk aku toh. Gimana ya Yung? Kayaknya toh aku udah putus asa toh. Aku udah nggak ada harapan lagi untuk masalah asmara toh. Jangan kayak gitulah Yung. Kamu ini udah mapan loh. Masa kamu cuma masalah viral seperti itu kamu mau Loh, ada tamu tuh ini. Pak. Loh, kok nggak diajak masuk Yung? Nggak mau nih Pak temanku Pak, maunya di luar aja, Tamu Pak. ya diajak masuk dulu, duduk dalam, minum-minum di dalam loh. Katanya sungkan mau masuk Pak. Sama Pak. aja Mas, nggak boleh kayak gitu. Sama aja masuk, nggak apa-apa kok. Iya Pak. Ini lagi ngobrolin apa toh? Sini dulu Pak. Ini ngobrol-ngobrol biasa Pak ini. Anakmu sekarang berapa? Udah 2 Pak anak saya Pak. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya kamu kuliahnya dulu kok nggak dirampungin sekalian. Kalau zaman sekarang kan paling tidak kalau punya ijazah perkuliahan kan cari lapangan usaha lebih enak. Kedepannya mungkin nasib baik kan bisa. Pak, otak saya udah nggak mampu Pak. Udah kayak gini aja malah enak loh Pak. Saya tuh orangnya tuh netral, enak jadi tukang gojek Pak. Oh ya nggak apa-apa. Ya yang penting apapun pekerjaannya disyukuri. Iya. Yang penting sehat, keluarga sehat ya. Iya. Tuyung. Ya itu aja udah punya anak 2. Anak kamu kapan? Doain saja Pak ya. Udah diajak masuk itu. Iya Pak. Iya Pak. Iya ya Pak. Siapa? Diajak masuk nih. Iya Pak. Tuh Banto, kamu dengar sendiri kan? Bener sih Yo. Bapakku sudah kepengen 5 cucu. Emang bener apa yang disampaikan sama bapak kamu Yo. Kamu lu kurang apa coba? Usaha udah mapan, rumah udah bagus. Apa yang kurang sama kamu? Cuma kamunya aja mungkin yang takut sama cewek, kurang greget mungkin kamu. Apalagi bapak kamu itu kan bapak kepala dinas, ya mungkin dia malu lah. Udah punya anak gerang kayak kamu gini kok nggak punya istri. Ingin 5 cucu pasti dia itu. Justru itu masalahnya toh. Saya itu udah gak kurang-kurang berusaha mencari cewek toh. Tapi kan kamu tahu sendiri, cewek zaman sekarang itu jarang yang tulus. Rata-rata toh, cewek yang saya kenal itu hanya menginginkan harta saya saja kok. Oh, aku tuh ada solusi buat kamu loh. Apa itu solusinya toh? Enggak, kamu ikut aja Kak ke saya, ikut Gojek. Maksud kamu? Ya kamu ikut ke saya itu loh Gojek. Terus? Jadi nanti ya, cewek kalau ngeliat kamu apa adanya, kalau kamu kan nyari yang cewek yang apa adanya nih, Ya, yang suka sama tulus. kamu, tulus sama kamu nih.
kamu jadi tukang ojek aja. Apabila dia suka sama kamu apa adanya, kan dia nggak ngeliat harta kamu. Dengan itu kamu bisa dapetin wanita yang apa adanya yuk. Ini mas kopinya. Diminum mumpung masih hangat. Makasih ya. Sama-sama. Ini kok Nafi belum pulang ya mas, udah jam segini. Kemana dulu dia? Rencananya tadi mau papa jemput, Terus? tapi katanya dia mau bareng sama temen-temennya. Ya sudah. Terus gimana itu? Si Nafi katanya mau ditanyain mau jadi PNS itu, tanyain ke siapa katamu? Ya kan tahun kemarin udah bapak sangkutin ke Dapodik. Sekarang tinggal ngelus-ngelus aja. Maka dari itu mah, mumpung papa masih jadi lurah, gimana caranya si Nafi itu bisa jadi PNS? Harus. Karena kalau sudah PNS itu hidupnya sudah terjamin Bener itu. dan tidak mungkin direndahkan oleh masyarakat, Betul. ya kan? Oleh karena itu, papa ini rencananya mau ketemu kepala dinas. Kebetulan rumahnya nggak jauh-jauh amat kepala dinasnya. Tuh. Ya yang jelas papa nggak mau lah. Kita punya anak satu-satunya, sudah cantik, pendidikannya tinggi, nanti hidupnya nggak terjamin. Bener. Karena tahun depan kan mau ada pilihan lurah lagi, dan papa yakin papa nggak bakal mungkin jadi mah, karena kinerja papa udah jelek banget. Makanya anak papa harus jadi PNS. Harus. Ya. Kamu pokoknya harus bisa yuk. Kamu lu kurang apa sih? Hatta udah mapan. Ya toh. Doain ya. Mudah-mudahan saya segera mendapatkan jodoh sesuai apa yang saya inginkan, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan toh. Oke siap, pas tak doain kamu. Makasih toh ya. Iya. Wah, Yung, aku dapat orderan nih Yung. Kayaknya cewek ini. Wah iya nih Yung, cewek nih Yung. Masih gadis nih kayaknya ini. Ini kamu ambil aja ini ya. Kamu aja yang ambil orangnya. Yang order. Tunggu toh. Aku jadi ragu ya toh. Alah, udah lo apa sih? Pokoknya kamu harus percaya diri. Nih, saya Sherlock nih ya. Tidak kirim alamatnya. Ya kamu mana anunya? Saya kirim ya kamu ya. Kayaknya alamatnya di depan MTS sana kayaknya ini. Oh iya toh. Sudah terkirim ya? Oke, udah terkirim. Oke. Makasih ya. Oh ya siap. Doain mudah-mudahan ini jalan terbaik untukmu ya. Jelas tentu. Semangat ya. Oke. Duluan ya. Oke sip. Semangat tuh ya. Oh iya ya. Jangan Makasih toh. ragu-ragu lah pokoknya. Ya, makasih. Iya, tak doain moga-moga kamu dapat jodoh. Amin. Kesempatan Yung. Hati-hati. Yuk ya. Oke, hati-hati ya. Yuk. Maaf Mbak, Iya? atas nama Mbak Nafi ya. Iya. Tujuan Mbak ini mau kemana ini? Mau kemana ya? Antarin saya ke sana dulu deh.
Nah gitu loh Yung. Kalau gitu kan kamu bisa cepet jodoh ini. Mantap ini. Mbak, maaf Mbak. Sebenarnya Mbak ini tujuannya mau kemana? Saya takut Mbak kalau kita muter-muter nggak jelas Mbak. Saya ini sebenarnya bingung loh Mas mau kemana. Loh, bingung gimana Mbak? Kenapa Mbaknya nggak mau pulang Mbak? Nggak mau ya Mas. Lagi bete di rumah. Kenapa Mbak? Mbak nggak boleh gini Mbak. Mau sampai kapan Mbak? Kita muter-muter nggak jelas Mbak. Mas, cowok tuh banyak tau yang ngajakin saya main, ngajakin saya jalan. Kok Mas saya ajak jalan-jalan malah nggak mau sih, aneh banget. Padahal saya sering tuh nolakin cowok yang ngajak saya jalan kayak gitu. Mas harusnya beruntung dong bisa jalan sama saya. Gini Mbak, mohon maaf sebelumnya Mbak. Kita kan baru kenal Mbak. Kan nggak baik Mbak. Kita muter-muter tanpa arah, tanpa tujuan. Kita kan baru kenal. Apa Mbak nggak takut sama saya Mbak? Enggak, saya mah suka jalan sama Mas, saya nyaman. Mas tuh beda banget tahu nggak sih, kayak cowok-cowok yang zaman sekarang nih ya. Kalau yang ngedeketin aku tuh kayak cuma karena nafsu aja gitu loh. Mbaknya ini terlalu lebay Mbak bagiku Mbak. Kok lebay sih? Mbaknya terlalu jauh menilai saya Mbak. Padahal kan kita baru pertama ketemu. Mbaknya belum tahu karakter, watak, sifat asli saya Mbak. Kalau posisi kita seperti ini Mbak, nggak jelas. Jujur Mbak, saya takut Mbak. Nanti saya dikirain narik penumpang, nggak jelas tujuannya. Nanti saya takutnya Mbak, ada orang yang melihat dan menilai kita negatif Mbak. Itu loh, nanti timbulnya fitnah Mbak. Udahlah, mungkin Mbaknya itu perlu bersabar, ikhlas ya. Nggak ada masalah yang nggak ada ujungnya Mbak. Pasti setiap masalah ada penyelesaiannya Mbak. Mas, aku boleh cerita nggak sih sama kamu? Cerita apa Mbak? Tentang orang tua aku yang ngejodohin aku sama PNS. Loh, jadi Mbaknya sempet dijodohin sama seorang PNS? Iya, Kenapa Mbak? tapi dia tuh orangnya tuh baru pertama kenal aja tuh ya. Udah ngajakin yang aneh-aneh kayak gitu, nggak sopan, terus kayak nggak menghargai perempuan banget lah. Masa baru pertama kali ketemu ya Mas ya? Aku nih langsung mau dicium sama dia, aku gampar lah dia. Malah aku yang dimarahin sama ayahku. Keputusan Mbak sudah benar Mbak. Laki-laki yang tidak bisa menghargai perempuan itu tidak pantas untuk diperjuangkan Mbak. Lagi pula saya heran sama orang tua Mbak. Kenapa sudah tahu laki-laki seperti itu, bukannya dilarang sama orang tua Mbaknya, malah Mbaknya yang dimarahin Mbak. Mbaknya yang sabar Mbak ya. Mudah-mudahan Mbaknya bisa dapat jodoh yang soleh, yang bisa menghargai seorang perempuan. Astagfirullahaladzim Mbak, dari tadi kita keasikan ngobrol sampai nggak sadar udah jam 4 sore Mbak. Sekarang Mbaknya saya anterin pulang ya. Ya dah. Oh ya, Mas boleh minta nomor teleponnya nggak? Masih banyak mau aku ceritain. Buat apa Mbak? Udah nggak apa-apa, nanti aku cerita banyak deh. Udah Mbak, catat aja Mbak. Mana Ya nih Mas. ini nomorku Mbak? Makasih ya. Oh ya Mas, nanti boleh nggak aku minta tolong Mas mampir ke rumahku dulu ya, buat ngejelasin ke orang tua aku kalau perbuatan mereka itu salah. Astagfirullahaladzim Mbak, saya rasa itu sangat berlebihan Mbak. Lagi pula saya baru kenal sama Mbaknya, saya juga belum kenal sama orang tua Mbaknya. Ini terlalu jauh Mbak. Kalau sekedar mampir silaturahmi nggak apa-apa, tapi kalau untuk menjelaskan soal pribadi Mbak, mohon maaf Mbak, saya nggak berani Mbak. Udah, sekarang Mbaknya pulang ya.
Udah Mbak. Tapi bener ya Mas, nanti mampir dulu ya. Insya Allah Mbak, kalau sekedar mampir saya mau Mbak. Ayo Mas, katanya mau mampir dulu. Beneran nih boleh mampir? Boleh. Jam berapa sih, Dek? Baru pulang? Bunda. Udah sore kok. Ya Bun, tadi habis main sama kawan aku. Ini. Ayo Mas, masuk. Iya. Bu. Yaudah, ini mau mampir dulu. Iya dong, kan temen aku Bun. Yaudah, ya. Ayo sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh loh, Dek, nggak pernah pulang telat kok. Sekalinya main pulang telat. Besok lagi jangan gitu ya. Iya Bun. Nah ini kamu kok nggak pernah cerita, Dek, punya teman Gojek? Iya Bu, maaf aku belum sempat cerita ke Ibu. Ya lagian saya sama Nafi baru kenal Bu. Oh, baru kenal, lain kali jangan ngajak anak saya main ya. Siapa yang pesen Gojek nih? Nggak tahu tuh, tanya anakmu. Tadi dijemput sama papa, katanya sama teman. Kok ada Gojek di sini? Ini udah jam berapa, Pi? Masa kamu baru pulang? Nggak biasa-biasanya, Pak. Iya Pak, tadi main dulu sama kawan aku. Apa? Maksud kamu gimana? Hah? Ya, ini temen aku Pak. Bener sih, Mi? Kamu? Sejak kapan anak papa yang cantik, berpendidikan tinggi, punya teman seorang tukang ojek? Hah? Vi, kalau gitu aku tak pulang dulu Vi ya. Nanti dulu katanya mau main. Ini dulu. Tapi Vi, Afi, kamu itu anak papa satu-satunya. Kamu itu masa depan papa. Papa udah habis berapa ratus juta coba nyekolahin kamu sampai di perguruan tinggi. Terus kamu berani-beraninya ya berteman, apalagi kamu jangan-jangan ini berpacaran ini Mi, sama Makanya. tukang ojek ini Mi. Hah? Kamu tuh belum pernah ngajakin cowok ke rumah ini kecuali tukang ojek ini. mohon maaf Pak, Bu. Ini bukan salah Nafi. Ini salah saya. Jujur Pak, Bu. Tadi kita di jalan sempat bercerita-cerita masalah pribadi masing-masing. Apa salahnya sih Pak? Kalau Nafi ini berteman dengan siapa saja, yang penting orangnya positif Pak. Bapak nggak boleh bedain status sosial Pak. Jangan mentang-mentang saya seorang Grab Pak, Bapak seenaknya merendahkan saya Pak. Dilihat dari pakaiannya, Bapak adalah kepala desa Pak. Seharusnya Bapak bisa ngasih contoh yang baik untuk anak Bapak. Nggak gini caranya Pak. Tutup mulut kamu tukang ojek. Lancang benar kamu. Saya itu lurah di sini. Anak saya tuh kuliah. Ya kan, Mah? Iya, nggak pantas kamu temenan sama anak saya. Ya Pak, saya tahu Pak. Status saya sama anak Bapak jauh berbeda Pak. Saya berani masuk rumah Bapak itu atas seizin Nafi Pak. Itu atas kemauan Nafi Pak. Lagi pula saya Nafi baru kenal Pak. Tapi yang bangun rumah ini sopo? Mulai dari waktu keriting sampai nata boto ki sopo? Apa Nafi? Baru kali ini kepala desa dinasehatin sama tukang ojek. Usir aja, Pak. Dah. Kamu usah banyak bacot. Keluar dari rumah saya.
Ya Pak. Udah Tanpa cepet. Bapak usir pun Pak. Saya juga akan pulang Pak. Nafi, adek. Nggak gitu. Pulang dulu ya Pi. Keluar. Iya ya Pak. Rumah saya tuh tak untuk buat manusia-manusia seperti kamu. Makhluk asing kayak kamu. Udah. Pergi sana. Bapak benar-benar keterlaluan. Masuk kamu. Bapak sama sekali tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak Pak. Kamu masih nyerocos ya. Bapak terlalu sombong. Bapak terlalu jumawa. Ingat Pak, di atas langit masih ada langit Pak. Jabatan hanya sementara Pak. Orang stres mah. Masuk. Oh, gimana sih orang itu? Assalamualaikum. Bahaya itu nanti kalau sampai nggak dibilangin Pak. Ngapain kamu cemburu sih kok? Ini kenapa Mbak? Biasa, ini anak gadis. Susah diatur. Lah itu tadi siapa itu? Tukang ojek. Sepanjang sejarah hidup saya mulai dari dibarut sampai sekarang, ada manusia nasihatin saya, tukang ojek. Pusing saya. Maksud kamu yang tadi? Itu manusia asing itu. Berani-beraninya datang ke rumah sama anak saya loh. Maksud kamu itu pacaran sama anak kamu? Ya, mungkin PDKT lah gitulah. Kalau saya selalu waspada dan menolak lah. Tapi kan kamu tahu sendiri, anak saya kalau dinasihatin marah-marah terus, mencuculah ini itulah. Bikin stres saya tuh. Ya kamu yang sabar dulu kok. Tapi ya Kalau kamu... sampai ini terjadi, hancur reputasi saya jadi lurah. Ya jelas, kamu kan lurah. Sedangkan dia itu gojek. Mana satu-satunya harapan saya dan istri saya cuma Nafi nantinya yang akan menggantikan saya. Udahlah kok, lupain aja itulah kok. Sekarang mending untuk menetralkan pikiran kamu yang lagi panas, mending sekarang kita ke tempat kepala dinas. Ini kan demi anak kamu. Ya enggak? Mah, Kita hampir telat loh ini. Nah nanti kok, siapa tahu kalau anak kamu sudah jadi PNS, dia kan punya kenalan banyak nih. Siapa tahu dia juga suka sama orang PNS juga kok. Kamu kan mending punya mantu PNS juga. iya juga, Mas. Daripada sama tadi lah. Nauzubillah min dzalik kok. Yaudah, berangkat yuk. Yaudah. Yuk. Hati-hati ya Pak. Berangkat dulu, Mas. Iya. Sambil dinasihatin tuh si Nafi tuh. Iya udah pasti. Kapan aja Pak Randy? Iya, Mbak. Sabar saya sudah habis toh. Saya setiap kali kenal sama wanita toh pasti ada aja penghalangnya toh. Hah? Apakah orang seperti aku tidak pantas mencintai ataupun dicintai toh? Ya sabar yuk. Mungkin itu hanya cobaan untuk kamu loh yuk. Bisa. Kamu ini harus bisa kamu. Ya. Mau sampai kapan toh aku harus bersabar seperti ini toh? Usiaku mungkin- sudah dewasa toh. Ya betul, mungkin ini ujian. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kamu, Yung. Makanya kamu selalu dikasih ujian seperti ini. Yang sabar, Yung. Segala sesuatu, Yung. Diambil hikmahnya aja, Yung. Tapi toh ini nggak hanya sekali dua kali toh. Ini berkali-kali menimpa saya toh. Yang sabar lah, Yung. Ya Allah. Kurang sabar gimana lagi saya toh? Harus apa yang saya perbuat kok? Kamu jangan berkecil hati. Mungkin setelah ini
kamu akan mendapatkan wanita yang benar-benar tulus mencintai kamu. Kapan toh? Kapan mau sampai kapan toh? Yuk, baru. Pak. Iya, Pak. Kaget aku, Pak. Pak. Apa yang sedih? Yuk. Ada apa toh? Ini loh, Pak. Gak tahu nih Buyung tadi katanya habis disakitin lagi sama perempuan apa gimana ini loh, Pak. Waduh, Yuk. Bapak itu nggak pernah ngeliat Buyung sampai kayak gini toh. Sedih boleh, Yuk. Tapi nggak boleh lemah, apalagi cuma masalah cewek. Betul Yung, apa yang disampaikan sama bapak kamu Yung. Pak, Bapak hanya bisa ngomong sabar, Pak. Tapi Bapak tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan, Pak. Usia saya, Pak, sudah seharusnya berumah tangga, Pak. Sepantaran saya, Pak, kawan-kawan saya, Pak, sudah pada punya anak, Pak. Sudah berkeluarga semua, Pak. Saya jujur, Pak, saya kecil hati, Pak. Setiap kali saya mendapatkan wanita, itu bukan wanita yang baik, Pak. Mau sampai kapan, Pak, ujian kehidupan seperti ini menimpa saya, Pak? Mau sampai kapan, Pak? Perlu Bapak ketahui, Pak. Tadi, Pak, harga diri saya diinjak-injak, Pak. Saya direndahkan sama kepala desa, Pak. Hah? Saya diperlakukan seperti sampah, Pak. Bayangkan, Pak, bagaimana perasaan Bapak kalau ada di posisi saya, Pak? Hah? Ya, Bapak, begini loh, Yung. Namanya kita menyikapi hal kehidupan nggak semudah seperti yang kita lihat. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Jangan merasa kecil hati, karena semua ada waktunya. Kamu sudah berusaha nggak kurang-kurang, tapi Allah belum menentukan. Kamu jangan sampai emosi seperti ini. Ketahuilah, bila tiba saatnya nanti, semuanya akan menjadi yang terbaik buat kamu. Betul nggak, Mas Gianto? Betul Yung, apa yang disampaikan sama bapak kamu. Jangan berkecil hati Yung. Bapak nggak pengen lihat kamu lemah, itu aja. Yakin aja, pasti kamu bisa. Bilangin, beri semangat. Pasti kamu bisa Yung ya. Oke, besok acara yang lebih baik lagi Yung. Kalau setiap hari seperti ini terus, mau sampai kapan toh? Udahlah, jangan selalu seperti itu Yung. Yakinkan hatimu Yung. Percaya sama yang Maha Pencipta Yung. Pasti kamu bisa Yung. Yung, jangan selalu begitu kamu Yung. Kamu nih sebagai seorang laki-laki jangan lemah. Bisa betul-betul kamu langsung down nanti kamu. Jangan seperti itu Yung. Kamu yang semangat Yung. Jangan bersedih terus Yung. Udah Bang, yakin sama kepala dinasnya? Yakin lah, kemarin aku aja kesini. Bukannya yang tadi ke rumah kamu? Loh, Pak, Bapak ngapain sini, Pak? Loh, tukang ojek dah. Ya ini, tadi kan kamu bilang di atas langit masih ada langit lagi. Ya ini atasan saya. Ini jazz saya ini, jazz kental ini. Siapa Yung? Kamu mana? Ini toh, yang saya ceritakan sama kamu. Bapak ini yang menghina saya toh. Oh alah, tadi kamu. Mas. Udah. Kamu Nggak itu usah nyari tukang masalah kamu. ojek lancang Udah. bener kamu. Nggak usah Jadi diladenin. ini toh orang yang deketin anak kamu. Di samping dia itu ojek online, jadi pembantu ternyata di sini. Kalau ngomong yang sopan Mas, kamu belum tahu siapa dia sih ya? Udah toh. Tahu kan? Udah toh. Saya tahu dia itu tukang ojek. Emang kenapa kalau tukang ojek? Oh, sampai mendelik kamu Mas. Kamu ini bakal nyesel kamu nanti. Kita lihat aja, permainan mereka. Mas, tolong minggir dari rumah ini, Mas. Ini kan rumah kepala dinas. Mas, Maaf. dinas. Bapak nggak ada hak Ambil ojek mengusir online. saya dari rumah ini, Pak. Ini ada tamu ini. Pak, Pak, ini usir aja loh Pak. Nyempet-nyempetin mata loh. Pak, saya ini kan kepala desa. Mau bersilaturahim teman Bapak. Nah, masa ini tukang ojek ini mangkal di rumah Bapak kayak gini kan nggak pantas lah, Pak. Udahlah diusir aja, Pak. Oh, Yung, Iya, Pak. ini yang kamu ceritain tadi. Iya, Pak. Bapak ini yang tadi merendahkan saya, menghina saya, memperlakukan saya dengan tidak baik, Pak. Mentang-mentang Bapak ini menjadi kepala desa,
Dia seenaknya Pak, merendahkan orang lain. Ini orangnya nih Pak. Gimana? Ini maksudnya apa sih Pak? Kok kenal sama tukang Kenal loh sama ojek ini? Ya Tukang ojek. benar, mereka ini tukang ojek, ojol. Ini namanya Mas Dianto. Ini Buyung. Ini anak kandung saya. Bapak nggak usah bercanda lah Pak. Orang kayak dia, anak bapak, anak kandung, nggak mungkin. Pak, karena kan ini udah agak sore Pak. Iya, Pak. Jadi saya kan ada keperluan yang begitu penting sama Bapak. Jadi ya saya mau bicara di dalam Pak. Nggak perlu, saya jelasin dulu sebentar biar kalian paham, kalian tahu. Anak saya Buyung ini dengan perjuangan dia sekarang kerja di Kecamatan Melati Jaya. Dia pegawai kok. Dia pegawai tapi nggak pernah sombong, nggak pernah. Ini temannya yang ojek. Setiap hari bersama kok. Nggak pernah beda-bedain Buyung ini. Sudah jelas Pak sekarang Pak. Jadi benar Pak. Bener. Ya bener Thomas. Sudah jelas Pak sekarang Pak. Hah? Sudah tahu kenyataannya siapa saya sekarang Pak. Perlu Bapak ketahui Pak. Saya Pak memakai jaket ojol ini Pak, itu hanya untuk nyamar Pak. Hah? Niat saya Pak, saya ingin mencari wanita yang tulus, yang mencintai saya apa adanya Pak. Sudah tahu kan sekarang kan siapa saya sekarang kan? Hah? Mas, udahlah Mas, lupakan kejadian yang tadi. Orang kayak gitu Mas selalu kayak Udah. gitu. Ini modelnya kayak gini nih. Toh, kamu sabar toh. Tadi saya cuma acting aja. Pak, Anak saya Pak. kebetulan. diam dulu Pak. Saya mau ngomong Pak. Setelah tahu kejadian ini, Bapak baru minta maaf sama saya Pak. Tadi, saya pakai pakaian ojol Pak. Bapak rendahkan, Bapak hina saya Pak. Maksud Bapak itu apa Pak? Tidak sepantasnya Bapak ini sebagai pemimpin kepala desa bersikap seperti itu Pak. Tolong Pak, jangan pandang manusia hanya sebelah mata Pak. Jangan dilihat dari penampilannya Pak. Hah? Tujuan Bapak kesini mau ngapain? Saya tanya. Hah? Mau ngapain? Jawab Pak. Hah? Anu Mas, si Nafi, saya pingin dia tahun ini jadi PNS. Mohon maaf Pak kalau seperti itu Pak. Inilah kerugian dan dosa orang tua Pak. Perlu Bapak ketahui Pak, keburukan yang dilakukan oleh orang tua selagi masih mempunyai anak, ya, dampak keburukan dari orang tua itu anak pun terkena Pak. Jadi Pak, jaga perilaku Bapak, jaga ucapan Bapak. Bapak ini sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa mengasih contoh yang baik untuk anaknya Pak. Tidak malah sombong seperti ini, membanggakan jabatannya. Baik buruknya seorang orang tua Pak, itu pasti akan terkena dampak pada anaknya Pak. Kasihan anaknya yang tidak tahu apa-apa Pak, terkena dampak dosa dari orang tuanya. Maafkan saya Mas, tapi tolong Mas lah, karena tahun depan saya udah nggak bisa jadi lurah lagi. Minimal anak saya jadi PNS. Mohon maaf Pak. Saya nggak bisa membantu dalam hal semacam ini. Saya cuma bisa menjembatani hal-hal semacam itu. Ada kewenangan kedinasan. Saya cuma kepala dinas. Apalagi perilaku Anda seperti ini, saya juga lebih nggak bisa bantu lagi. Sekarang mending kalian berdua pulang. Pulang. Sekarang Pulang. Bapak pulang. Hah? Silakan pulang. Saya nggak mau nerima Pulang aja Pak. tamu kayak gini. Pulang aja Pak.